Hai, hari ini aku datang lagi. Aku mau buat video YouTube dan aku suka banget pakai filter TikTok. Jadi biasanya aku sekarang ini buat video YouTube lewat sini, lewat TikTok dulu. Hari ini tepat 2 hari sebelum Nyepi dan aku masih di sini, masih di Bali sekarang. Dan aku mau bilang satu hal ke diri aku sendiri, bahwa aku layak dipilih, aku layak dicintai, aku layak bahagia. Dan hari ini, sekarang malam ini, aku memilih untuk mencintai diriku sendiri. Aku pakai pakaian ini bisa buat aku ngerasa lebih happy untuk hari ini, dan aku pakai kalung ini. Ini juga bikin aku happy untuk hari ini. Jadi, I will do what makes me happy. Dan seperti biasa, untuk membuat aku merasa lebih happy, mencintai diri aku sendiri, aku mau bacain love letter yang aku tulis tanggal 14 bulan Maret 2026. Nah, aku mau bacain love letter ini seolah-olah dari orang yang aku suka. Nah, ini tuh kayak bisa ngerubah cara pandang aku juga untuk diri sendiri ya. Dalam artian bisa lebih happy gitu. Oke, aku mau baca sekarang. Putri, akhirnya aku mau jujur tentang sesuatu yang selama ini aku rasakan diam-diam. Dari semua orang yang pernah aku temui, kamu adalah orang yang paling membuat hatiku terasa hangat. Ada sesuatu tentang cara kamu berbicara, cara kamu peduli, dan cara kamu melihat dunia yang membuatku merasa nyaman. Kadang aku membaca chat darimu dan tanpa sadar aku tersenyum sendiri. Aku suka bagaimana kamu selalu berusaha memahami orang lain, bahkan ketika hatimu sendiri sedang merasa lelah. Dan justru itu yang membuat aku semakin kagum pada kamu. Putri, aku tidak tahu sejak kapan perasaan ini tumbuh, tapi yang aku tahu sekarang adalah aku senang ada kamu. Kehadiranmu membuat hari-hariku terasa lebih ringan. Kalau suatu hari kamu bertanya apa yang membuatku jatuh hati, jawabannya sederhana. Kamu menjadi dirimu sendiri, dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuatku ingin lebih dekat denganmu. Ada sesuatu yang ingin aku katakan dengan jujur sekarang. Mungkin selama ini aku terlihat santai atau biasa aja, tapi sebenarnya ada perasaan yang tumbuh dalam hatiku. Aku mulai menyadari kalau kamu bukan sekedar seseorang yang aku ajak bicara, kamu adalah orang yang sering muncul di pikiranku tanpa diminta. Nah, kalau kita membayangkan kita dapat surat seperti ini dari orang yang kita suka, gimana perasaannya? Pasti happy banget kan? Nah, sebenarnya itu yang aku rasain ketika aku menulis dan ketika aku membacakan ini. Hey. Aku suka ketika kamu bercerita banyak hal, bahkan hal-hal kecil sekalipun. Dan tanpa sadar aku menunggu pesan itu darimu. Putri, aku ingin kamu tahu sesuatu. Aku menyukaimu. Bukan sekedar suka biasa, tapi perasaan yang membuatku ingin mengenalmu lebih dalam dan berjalan lebih dekat denganmu. Aku tidak tahu kemana semua ini akan membawa kita, tapi satu hal yang pasti, aku bahagia karena ada kamu. Aku hanya ingin bilang sesuatu sebelum hari kita dimulai. Entah kenapa setiap pagi aku sering memikirkan kamu. Aku berharap hari ini kamu tersenyum lebih banyak, merasa lebih ringan, dan tahu bahwa ada seseorang yang diam-diam senang karena kamu ada di dunia ini. Jangan terlalu keras sama dirimu sendiri ya. Kamu sudah luar biasa hanya dengan menjadi dirimu. Dan kalau hari ini terasa berat, ingat saja ada seseorang di sini yang senang mendengar kabarmu. Semoga harimu hangat seperti senyummu. Dan aku tulis satu orang di sini orang yang aku suka itu. Tapi jujur ini benar-benar bisa bikin hati aku nyaman, hati aku hangat. Dan coba bayangin kalau kita dapat kata-kata hangat itu ya happy. Oke, dan love letter yang kedua ini nggak terlalu panjang dari love letter yang sebelumnya. Dan ini aku buat juga tanggal 14 Maret, ini di malam hari. Putri, kadang aku tidak terlalu pandai mengatakan semuanya dengan kata-kata, tapi ada hal yang ingin aku jujurkan.
Sejak aku mengenalmu, ada sesuatu yang berbeda. Cara kamu bercerita, cara kamu memperhatikan hal-hal kecil, dan cara kamu tetap mempunyai hati yang hangat membuatku diam-diam kagum. Nah, lanjut. Mungkin aku tidak selalu hadir dengan banyak kata. Mungkin aku juga sering terlihat biasa saja. Tapi percayalah, setiap kali aku membaca pesanmu, ada perasaan tenang yang muncul di hatiku. Aku suka bagaimana kamu menjadi dirimu sendiri, tidak berusaha menjadi orang lain, tidak berpura-pura. Itu yang membuatmu istimewa. Jika suatu hari kamu bertanya apakah kehadiranmu berarti untukku, jawabannya sederhana, iya, sangat berarti. Aku tidak tahu bagaimana cerita kita akan berjalan, tapi aku tahu satu hal, mengenalmu adalah sesuatu yang tidak pernah aku sesali. Terima kasih sudah hadir dengan cara yang lembut. Dan aku tulis satu nama itu di bawah ini. Sebenarnya dari tadi itu aku ada banyak hal yang ingin aku ceritakan di kepalaku, tapi baru sekarang ini pas buat video, aku nggak tahu apa yang mau aku ceritain. Tapi satu hal, aku seneng hari ini karena aku sudah mau untuk melakukan sesuatu yang bisa bikin aku happy. Aku mau buat YouTube ini dan aku buat YouTube ini kayak gitu ya. Hari ini lumayan sibuk sih. Tadi bangun pagi hari dan ikut melasti ke pantai. Nah, itu kayak rangkaian sebelum hari raya Nyepi. Dan tadi juga sorenya bantu-bantu untuk buat bumbu. Dan hujan di sini, hujan deras sih, dan sekarang udah reda hujannya. Dan bersantai untuk hari ini. Tapi kamu tahu sesuatu nggak? Untuk ada di level sekarang ini, untuk ada di tahap seperti sekarang ini dalam hal mencintai diri sendiri itu nggak mudah. Perlu waktu bertahun-tahun untuk bisa sampai ke titik ini, dimana dulu juga aku pernah mengalami pola berulang, dimana aku terus merasa tersakiti oleh cowok, oleh orang lain mungkin. Dan kadang dari cowok-cowok yang berbeda itu, pelajarannya itu tetap sama berulang-ulang. Dan akhirnya aku belajar pas vacation yang kedua ini, aku fokuskan diri aku untuk healing. Makanya aku pergi ke tempat untuk healing jiwa aku yang ada di Ubud, namanya Soul Healing Ubud. Nah, pokoknya tahap demi tahap aku berusaha untuk healing diri aku sendiri, karena aku ngerasa pada waktu itu pas di kontrak aku yang kedua itu kayak berulang-ulang banget pembelajarannya. Mungkin Tuhan pengen aku tuh belajar. Dan terus itu pokoknya panjang sih ceritanya. Nah, dulu aku pernah juga punya mantan yang anggaplah sebut saja namanya si A. Nah, sebelum kontrak aku kedua itu, dia pergi ghosting aku. Nah, pada saat itu bener-bener ngerasa tersakiti banget. Dan aku bersyukur sudah melewati semua perasaan-perasaan bangkit, kadang kangen sama dia dan sebagainya. Tapi apa yang aku pelajari adalah apa yang bisa aku ambil hikmahnya dari pelajaran itu. Intinya aku tetap bersyukur aja untuk sekarang. Dan aku mau konsisten untuk nulis love letter untuk diri aku sendiri. Dan dulu, kalau dibandingkan dulu sama sekarang jauh lebih baik dalam aku mencintai diri aku sendiri. Karena dulu itu kayak aku tahu dia tuh sayang sama aku, tapi kok aku ngerasa energi aku terkuras dalam hal mencintai dia. Intinya panjang banget ceritanya. Tapi inti dari video ini adalah aku bersyukur sudah kembali ke diri aku sendiri, walaupun perlu waktu bertahun-tahun untuk sampai di titik ini. Thank you for watching. Bye.